Pasangan itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang dua orang yang saling menerima kekurangan, saling memperbaiki, dan saling berdoa dalam diam. Jangan berharap. Halo guys, balik lagi di channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan, yakni seorang istri tega membunuh suaminya dengan ditebas menggunakan sajam parang hingga terpisah kepala dari tubuhnya. Permasalahan apa di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus mengerikan ini terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di kawasan hutan Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Pembunuhan mengerikan ini terjadi pada pasangan suami istri bernama Didi Irama berusia 34 tahun dan Fatima istrinya 28 tahun. Mereka yang baru saja menikah sekitar 1 bulan yang lalu. Jika melihat pada postingan pasangan ini, terlihat kehidupan rumah tangga mereka sangat bahagia dan harmonis. Hal itu pun terlihat dari kemesraan yang mereka tampilkan dalam unggahan akun TikTok milik Fatima. Senyum tawa selalu mewarnai unggahan video mereka berdua. Menurut informasi dari Kepala Desa Paramasan Atas yang bernama Ihsan, jika Didi ini merupakan warga pendatang, belum lama tinggal di Dusun Muara Oman, Desa Paramasan Atas. Didi pindah setelah menikahi Fatima. Sementara keseharian Didi ini bekerja menjadi pendulang emas. Fatima diketahui merupakan seorang janda anak 2 yang kini berusia 2 tahun dan anak keduanya masih bayi. Sebelum menikah dengan Didi, Fatima sempat menikah dengan seorang pria yang berasal dari Lok Sado, lalu bercerai. Pasca dari bercerai, Fatima yang memiliki kulit putih, rambut panjang, serta badan yang bohai, banyak pria yang terpikat, yang akhirnya Fatima melabuhkan hatinya pada Didi Irama. Namun, siapa sangka, di balik unggahan video kemesraan mereka berdua, terjadi peristiwa yang sangat mengerikan, yang merenggut nyawa Didi dilakukan oleh sang istri Fatima. Kejadian mengerikan ini bermula pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Fatima dan Didi hendak pergi mendulang emas di kawasan hutan Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Sebelum pergi, keduanya sempat mengkonsumsi garam Cina terlebih dahulu, lalu berangkat masuk ke dalam hutan bersama dengan beberapa warga. Di tengah-tengah perjalanan dalam hutan, Didi ini menghentikan langkahnya dan meminta pada rombongan untuk duluan ke tempat tujuan. Lalu Didi mengajak Fatima berbicara empat mata di dalam hutan. Sepertinya ada permasalahan di antara mereka berdua yang belum terselesaikan, sehingga terjadi perdebatan hingga keributan di antara keduanya, yang membuat Didi melakukan KDRT kepada Fatima. Yang membuat Fatima ini memuncak amarahnya ketika sang anak dilemparkan oleh Didi ke dalam aliran sungai. Fatima dengan sigap langsung menolong lalu menepikan sang anak. Fatima yang sedang memegang parang di tangannya langsung melepaskan parang dari sarungnya dan menyerang Didi hingga kepala terpisah dari tubuh dan tangan kirinya pun ikut terpisah. Setelah membunuh sang suami, Fatima pun segera menyusul rombongan ke tempat pendulangan emas. Ketika Fatima ini tiba, rombongan pendulang emas pun sangat terkejut ketika melihat Fatima dalam kondisi berlumuran darah dan terlihat lemas. Saat ditanya, Fatima pun hanya diam dengan pandangan mata yang kosong. Rombongan di antara yang masih keluarga Fatima bergegas menyusul Didi dan menyangka jika Didi ini telah melakukan KDRT. Namun, saat rombongan yang menyusul, mereka tidak menemukan keberadaan Didi, lalu kembali lagi ke lokasi awal. Saat itulah Fatima pun meminta tolong untuk diambilkan dompet dan sandalnya yang tertinggal di lokasi keributan. Saat itulah mereka menemukan jasad Didi di pinggir sungai dalam kondisi kepala yang terpisah
dan tangan kirinya pun ikut terpisah. Melihat hal itu, rombongan pendulang emas melaporkan kejadian ini. Lalu Fatimah selaku pelaku pembunuhan menyerahkan diri ke kantor polisi setempat. Polisi yang mendapatkan laporan segera melakukan evakuasi serta penyelidikan. Meskipun pihak kepolisian sudah mendapatkan pengakuan dari Fatimah mengenai pembunuhan yang dia lakukan, polisi tidak langsung percaya dengan pengakuan dan tetap melakukan penyelidikan. Fatimah mengaku selama berumah tangga kerap mendapatkan KDRT dari korban suaminya dan mengaku emosinya pun tidak terkendali ketika sang suami hendak menghanyutkan anaknya. Namun di dalam penyelidikan polisi menemukan adanya beberapa kejanggalan dari alur kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh Fatimah. Kejanggalan pertama, Fatimah mengaku jika korban ini akan menghanyutkan anaknya, sementara kedalaman sungai pada saat itu hanya setinggi mata kaki dan aliran sungai pun tidak deras. Kejanggalan kedua, luka yang diderita oleh korban menunjukkan luka itu bukan karena sabetan sajam, melainkan akibat sayatan. Dan kejanggalan ketiga, jika melihat luka korban, hal tidak mungkin Fatimah seorang wanita sanggup melayangkan parang hingga membuat kepala dan tangan kiri korban terpisah, karena itu membutuhkan tenaga yang sangat besar. Dari beberapa kejanggalan tersebut, pihak kepolisian pun menduga jika Fatimah tidak melakukan pembunuhan itu seorang diri. Pihak kepolisian mulai melakukan pendalaman kasus dengan meminta keterangan beberapa orang saksi dan juga melakukan penekanan pada Fatimah agar jujur dalam memberikan keterangan kepada polisi. Hingga akhirnya Fatimah ini pun mengakui jika pembunuhan yang dia lakukan berdua bersama dengan kakak kandungnya. Setelah mendapatkan pengakuan itu, pihak kepolisian pun bergerak menangkap kakak dari Fatimah yang bernama Farhan berusia 34 tahun. Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, pihak kepolisian pun menetapkan kakak beradik ini sebagai pelaku pembunuhan Didi Irama. Walaupun sempat beredar di media sosial jika pembunuhan ini dilakukan, total ada 6 orang dan 4 orang lainnya masih buron. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian pun mengkonfirmasi jika pelaku hanya berjumlah 2 orang, yakni Fatimah dan Farhan, kakak beradik. Terungkapnya fakta yang sebenarnya, polisi langsung melakukan interogasi menggali keterangan apa yang menjadi motif pada pembunuhan ini. Di dalam interogasi, pihak kepolisian pun berhasil mengungkap motif pada pembunuhan ini karena sakit hati dan cemburu. Kronologi pada pembunuhan ini pun bermula pada hari Rabu 16 Juli 2025. Fatimah bersama anak dan suaminya Didi pergi ke hutan menuju tempat pendulangan emas. Sebelum berangkat, mereka sempat mengkonsumsi garam Cina. Ketika pergi bersama itu, keduanya membawa permasalahan rumah tangga yang tidak terselesaikan, yang dipicu kecurigaan serta kecemburuan korban kepada sang istri, yang merasa istrinya telah menjalin hubungan gelap dengan pria lain. Memasuki jam 15.00, korban Didi ini menghentikan perjalanan. Korban merasa cemburu dan marah terhadap rekan kerja serta saudara laki-laki dari sang istri. Lalu terjadilah perdebatan dan keributan antara korban Didi dan istrinya Fatimah, hingga korban sang suami melakukan KDRT yang membuat Fatimah ini terjatuh. Dalam kondisi terdesak, Fatimah pun membela diri lalu mencabut parang dan menyabetkan parang itu pada wajah sang suami Didi. Sementara Farhan, kakak dari Fatimah yang tidak jauh dari lokasi keributan, melihat peristiwa tersebut. Tanpa pikir panjang, Farhan pun mencabut parang dan belati ikut menyerang Didi. Mendapatkan serangan itu, Didi pun terjatuh dan kehilangan nyawa. Lalu Farhan menyayat leher korban Didi hingga terpisah kepala dari tubuhnya. Dan Fatimah pun turut menyayat tangan kiri sang suami hingga terpisah.
Kakak beradik ini mengaku sengaja memisahkan kepala korban dan membuang kepalanya sejauh 7 meter dari tubuh korban. Lantaran keduanya khawatir korban ini akan hidup lagi. Setelah melakukan pembunuhan, keduanya pun bersandiwara yang seolah-olah korban sering melakukan KDRT yang diduga agar mendapatkan keringanan hukuman. Sementara itu, atas perbuatannya, kedua pelaku ini terjerat pasal pembunuhan tidak berencana dengan ancaman 15 tahun penjara. Dan kedua anak dari pelaku kini diasuh oleh sanak keluarga dari pelaku Fatima. Namun, dari kasus ini tidak dijelaskan secara rinci apakah benar atau tidaknya hubungan gelap yang dilakukan oleh pelaku Fatima. Guys, inti seri dari kasus tersebut, permasalahan rumah tangga sebaiknya jangan diselesaikan dengan kekerasan, apalagi sampai membunuh. Dan jangan pernah menggunakan narkoboy, bukan membuat masalah menjadi ringan, tetapi semakin runyam. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?